Kalau tambah susah hidup kau secara global ya, bukan pribadi-pribadi ya, global. Berarti hidup ini secara umum sedang jauh dari Al-Quran. Walaupun teknologi semakin maju, walaupun profesor semakin banyak, mohon maaf sebut, itu, walaupun guru besar semakin banyak, tapi kalau solusi-solusi dari masalah kehidupan tidak semakin hari tidak terpecahkan, justru masalah melahirkan masalah-masalah lainnya. Artinya apa? Artinya Al-Quran ada, tapi tidak mencerdaskan dalam hidup ini, Pak. 3 yang dicerdaskan. 1, pikiran. Yang dicerdaskan Al-Quran itu 3. 1, akal pikiran. Afala tatafakkarun, gitu. Kalian tidak berpikir, pikirkanlah. Apa kalian tidak berakal? 2, mencerdaskan kalbu, hati. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mencerdaskan syahwat. Syahwatnya harus cerdas. Nih puasa ngajarkan kita agar syahwat ini menjadi cerdas. Kalau 3 itu cerdas, maka insya Allah mendekati kita kepada kesempurnaan diri sebagai manusia. Tapi dari sekian banyak keistimewaan itu, ternyata ketika Allah ingin menjelaskan apa itu Ramadan, mendefinisikan Ramadan kepada kita, maka Allah hanya menyebut satu hal, bahwa Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di situ Al-Quran. Mengertikah kita spesialnya Ramadan itu? Ya. Puasanya, ya. Tarawihnya spesial, iya. Ya. Apa lagi? Oh, berbukanya spesial, sahurnya spesial, siang malamnya spesial, ya. Tapi dari semua yang spesial dari Ramadan itu ada yang paling spesial, yaitu Al-Qur'annya. Maka kita pun sering mendengar bahwa Al-Qur'an adalah Ramadan adalah syahrul Qur'an. Itu jangan diletakkan Ramadan sebagai syahrul Qur'an itu di nama-nama Ramadan yang di bawah, tidak. Itu letakkan dia di atas. Karena Allah meletakkannya di atas. Maka masuk Ramadan ini, apalagi sudah setengah Ramadan, mestinya kita mulai menanya diri kita, apa yang spesial dari Al-Quran di bulan ini yang sudah kita buat? Apa yang spesial sudah kita buat terkait Al-Quran? Harus bertanya gitu. Karena Allah menunjuk ke situ. Keistimewaan Ramadan itu ditunjuk kepada keistimewaan Al-Quran. Lalu baru dirincikan apa istimewanya Al-Quran. Al-Quran itu punya banyak sekali keistimewaan. Lalu difokuskan Allah kepada 3 hal. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi ini soal spesial semua ini. Maka siapa yang Ramadannya tidak menjadi spesial, nah, ini perlu dipertanyakan ini kualitasnya. Apa yang sudah dibuatnya selama Ramadan ini? Ramadan spesial oleh Al-Quran. Al-Quran spesial pada 3 hal, kan gitu. Spesial pada 3 hal. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi manusia. Bahwa Al-Quran itu adalah bayyinatim minal huda. Bahwa dia adalah rincian daripada petunjuk tersebut. Kita akan jelaskan nanti. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan, pembeda. Pembeda dari segala hal yang harus dibeda-bedakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mulai bertanya, mana yang lebih besar keistimewaan Ramadan daripada keistimewaan Quran? Kalau kita boleh tanya nih, mana yang lebih kadang istimewa, Ramadan itu atau Al-Quran? Ketika Allah katakan tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ada orang membawa seorang pemuda, Pak. Ya, Bu. Awak tidak kenal dia orang tuh. Jo yang dibawa. Dikatakannya, Pak, tahu enggak Pak? Ini ponakannya wali kota. Ponakannya wali kota. Ini main lebih spesial, ponakannya itu atau wali kotanya? Itu gitu? Main spesial, wali kotanya kan? Gitu.
Ketika Allah katakan apa? Ini bulan Ramadan nih, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mana yang lebih spesial, Ramadan atau Al-Qurannya? Gitu. Ya, bisa ya, kita paham itu ya. Maka Al-Quran inilah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Begitu. Kata wali kota, dek status wali kota itulah maka istimewa anak tadi. Iya kan? Betul. Kalau tidak ada embel-embel wali kota itu istimewa ponakan itu. Ada embel-embel wali kota. Karena ada embel-embel Al-Quran inilah Ramadan ini jadi istimewa. Bahkan kalau kita mau membicarakan Al-Quran ini, apa guru-guru kita di Al-Azhar mengatakan, lihatlah Al-Quran itu kalamullah. Dia istimewa karena dia adalah kalamullah. Maka semua yang disentuh oleh Al-Quran menjadi istimewa. Dibawa turun oleh malaikat apa? Malaikat Jibril. Maka Jibril adalah malaikat yang istimewa. Betul? Diturunkan kepada siapa? Manusia bernama Muhammad SAW. Maka Muhammad SAW menjadi manusia yang istimewa. Kemananya, ke bagian diri Muhammad yang mana yang diturunkan Allah? Ke dalam hatinya Muhammad SAW. Maka hatinya Muhammad SAW menjadi sangat istimewa. Turun pada malam hari, maka malam hari itu lebih istimewa dibanding siang hari. Dan bahkan malam diturunnya Al-Quran itu menjadi malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadar. Apalagi? Turun di mana? Di bagian bumi ini di mana turunnya, Pak? Dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Maka dua-duanya menjadi bagian bumi yang istimewa. Coba, mana bagian yang tidak disentuh Al-Quran yang tidak jadi istimewa? Maka Ramadan tersentuh Al-Quran, maka Ramadan menjadi istimewa. Coba bayangkan jika Al-Quran ini kemudian menyentuh hati-hati kita semua. Semua kita yang di sini masuk ke dalam hati kita Al-Quran ini. Ya. Maka kita akan menjadi apa? Manusia-manusia yang istimewa. Gitu. Itu yang dijanjikan Allah sebenarnya. Ketika Allah menginformasikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah ingin agar setiap manusia yang membaca Al-Quran ini paham. Dan kemudian dia jadikan Al-Quran itu menyentuh jiwanya. Bukan hanya menyentuh fisik. Kita sudah pernah jelaskan di subuh. Kalau Quran itu kalau nyentuh fisik saja beban. Ya kan? Kalau Quran hanya menyentuh fisik saja maka dia menjadi beban. Kalau kita baca Quran berat, tidak menjadi ringan hidup kita, tidak menjadi mudah hidup kita. Berarti Quran kita itu baru nyentuh fisik kita. Dan itu pun masih membuat satu keistimewaan untuk kita. Kita baca Quran walaupun tidak paham-paham isinya, Bapak Ibu. Ya, kita baca Quran walaupun tidak paham-paham isinya. Entahkah akan kita laksanakan isi atau tidak. Kita baca saja begitu. Maka pandangan orang kepada kita akan menjadi baik. Betul tidak? Orang baca Quran itu dipandang baik tidak oleh banyak orang. Walaupun dia tidak paham, Pak. Walaupun yang baca Quran itu belum tentu mengamalkan isi Al-Quran. Tapi dipandang baik tidak oleh orang. Dipandang baik. Insya Allah. Hanya saja Ramadan ini harus lebih spesial. Kalau sekedar baca saja mah biasa. Itu orang-orang di barat juga baca Quran, Bapak Ibu. Bahkan mempelajari Quran. Para orientalis itu bahkan mempelajari Quran, tapi dengan maksud-maksud untuk mencari kelemahan Quran. Kalau sekedar membaca saja, bukan kita saja yang baca Quran. Maka Rasulullah SAW itu diajarkan oleh Allah. Diajarkan. Kalau datang Ramadan, maka buat amal spesial. Di program Rasul itu oleh malaikat Jibril, tentunya melalui perintah Allah, di program Rasul itu agar malam-malam Ramadan ini bukan malam-malam bermain-main, bukan main mercon, bukan begitu ya. Bukan main gadget, memang zaman itu belum ada gadget. Malam-malam Ramadan Rasul itu dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah malam-malam didatangi oleh Jibril yudarisuhul Quran.
Mudarasatul Quran. Nanti awak turun ke negari awak ko muncullah istilah tadarus Al-Quran. Itu sebenarnya bahasa Rasul apa? Bahasa sahabat apa? Yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu melakukan aktivitas belajar mengajar Al-Quran di malam Ramadan ini. Nih, kayak kita majelis malam ini pengajian tarawih seperti ini, maka mesti dijadikan bagian dari mudarasatul Quran, belajar Al-Quran. Bukan belajar membacanya, Rasulullah sudah sangat fasih membaca Al-Quran, tapi mempelajari keistimewaan kandungan-kandungannya malam-malam Ramadan ini. Kami tidak ingin katakan bahwa membaca Quran itu tidak baik. Baik. Kita punya target khatam sekali, 2 kali, 3 kali dalam Ramadan, bagus. Tapi ada yang lebih spesial dari itu hendaknya. Nah, untuk Rasulullah dibuatkan oleh Allah programnya melalui malaikat Jibril apa? Namanya program Mudarasatul Quran. Belajar mengajar Quran, diskusi Al-Quran. Diskusi. Diajarkan, tanya malam. Sehingga kata Ibnu Abbas, kalau Rasul malam itu belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, maka kemudian jiwa Rasul itu dipenuhi dengan karam, dengan kemuliaan kedermawanan. Maka beliau adalah manusia yang paling dermawan semuka bumi ini. Di muka bumi ini. Tidak ada manusia lebih dermawan dari Rasulullah. Bahkan lebih dermawan, lebih cepat dia mengantarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Tahu angin berhembus ya? Itu kita kalau kepanasan kan kita butuh angin. Itu angin yang berhembus. Kalau kena diterpa angin berhembus itu apa terjadi pada jiwa diri kita? Wah, segar, sejuk ya. Senang begitu. Itu kebaikan angin. Angin berhadapan dengan tembok besar, dia tidak patah arang. Cari lagi ke sampingnya, mungkin ada jalan. Dia akan terus menyebarkan kebaikannya. Begitulah Rasulullah SAW. Terhambat di satu sisi kebaikannya, maka dia akan cari peluang lain untuk menyampaikan kebaikannya. Bahkan lubang kecil sekecil apapun lubang itu, maka angin akan masuk ke situ. Betul? Itu, begitulah kebaikan Rasulullah. Tapi dari mana datang kebaikan itu? Mudarasatul Quran. Interaksi spesial dengan Quran yang disebut dengan mudarasah. Belajar Quran. Kita ini butuh duduk sama-sama, Pak. Duduk, diskusikan isi Al-Quran itu. Membangun apa? Membangun jiwa kita. Dan itu tidak bisa tidak melibatkan kecerdasan. Tidak bisa tidak. Orang-orang yang malas mikir, mohon maaf ini, yang malas mikir, maka kurang cocok dengan fungsi Quran itu. Yang tiga itu. Ketiga fungsi Quran itu fungsi-fungsi yang membutuhkan kekuatan fikiran, dan yang paling dibutuhkan adalah kekuatan hati. Karena Al-Quran itu diterima masuk ke dalam hati Rasulullah. 2 itu yang dibutuhkan tuh. Agar 3 tadi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan itu masuk ke dalam diri seseorang, maka butuh 2 hal saja. Kemampuan berpikir, tidak perlu pula kecerdasan IQ tinggi, tidak, tapi akal pemikiran tuh mau diajak. Mau, bisa. Hati bersih. 2 itu. Karena dalam Quran sendiri Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak sanggup memahami Al-Quran itu, ataukah sebenarnya hati mereka sedang terkunci. Di hati kalau tidak dibuka, terkunci, khatamallahu ala qulubihim. Maka tidak akan bisa memfungsikan 3 keistimewaan Al-Quran tadi. Yang pertama tadi, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa maksudnya petunjuk bagi manusia di sini? Petunjuk umum bagi manusia. Orang tidak beriman bisa jadi beriman dengan memahami Al-Quran. Sudah berapa banyak orang yang beriman dengan membaca Quran, Pak? Banyak sekali. Ada silakan cari di YouTube, itu banyak sekali kesaksian orang-orang yang sekian puluh tahun mencari kebenaran. Masuk agama ini, keluar agama ini, masuk agama ini, masuk agama ini ya. Dia coba-coba seluruh agama.
Akhirnya dia menemukan di mana? Ketika dia mempelajari Al-Quran. Dia temukan kebenaran hidayah itu. Masuk ke dalam hatinya hidayah itu. Lalu kemudian saudara kita yang mu'alaf setelah mempelajari Quran itu bahkan lebih kuat imannya dari kita-kita yang terlahir sejak lahir Islam. Betul tidak? Ya waloni itu. Saya lihat ada apa Ibu? Mana pakai darah Islam pada awak? Ya. Kenapa bisa? Karena dia masuk Islam setelah mempelajari Quran. Tapi pakai Islamnya daripada awak dan lainnya Muslim. Hudan linnas. Begitu. Kalau sudah masuk itu, petunjuk itu sudah ada dalam diri, maka petunjuk itu butuh dipelihara. Sebab petunjuk itu modal hidup, Bapak Ibu. Petunjuk umum berbentuk iman, buahnya iman ya. Buahnya iman. Jadi mukmin tuh orang tuh. Kalau dia dapat hudal linnas, maka dia menjadi mukmin. Kita ini kan sudah mukmin nih, alhamdulillah. Maka kita butuh yang nomor 2, bayyinatin minal huda. Sebab petunjuk umum yang menghasilkan kemudian keimanan di dalam diri itu butuh dirawat. Sama aja orang manggaleh ya Pak Ibu. Orang manggaleh itu butuh modal. Hidup kita ini beberapa kali dalam Al-Quran digambarkan sebagai perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kalian satu perniagaan, bisnis perdagangan yang akan ujungnya menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih itu. Allah gambarkan hidup ini seperti mode orang manggaleh. Rasul mengatakan begitu juga dalam hadis-hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Faba'i'un nafsahu. Maka setiap kita ini seperti orang yang menjual dirinya dalam kehidupan ini. Kita ini berjual beli, kita ini berdagang dalam hidup ini. Siapa yang menjual dirinya kepada dunia dan syaitan, kata Rasul, maka dia sedang membunuh dirinya, membinasakan dirinya. Tapi siapa yang menjual dirinya kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang membebaskan dirinya. Itu Rasul mengatakan begitu. Nah, maka hidup yang seperti perdagangan ini, ya, kita butuh modal. Apa modalnya? Iman. Allah sudah kasih modal. Tidak satu pun manusia lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Iman. Silahkan baca syarah hadis itu. Kita akan temukan ulama katakan fitrah itu adalah iman Islam. Maka iman itu modal. Kalau sudah ada dia di dalam jiwa, modal iman itu, maka dia butuh dirawat. Kalau perlu ditambah modal kok. Ya enggak? Orang Manggaleh kan butuh modal itu, Pak. Modal tuh sekurang-kurangnya modal tuh nanti jago. Kalau bisa mah tambah modal. Dari perniagaan itu setahun 2 tahun modalnya nambah. Tidak segitu-gitu saja. Nah, nambah modal itu pakai apa? Itulah dia bayyinatin minal huda. Rincian petunjuk. Allah masuk Islam awak tu mangalai. Itu. Sudah beriman lalu ngapain lagi? Apakah cukup hanya beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tidak. Maka butuh dirawat modal iman itu. Pakai apa dirawatnya? Pakai ibadah. Pakai taat. Kan itu kata ulama itu. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pernah dengar istilah itu? Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di mana kita bisa temukan rincian mana dia yang taat, mana dia yang maksiat? Di mana kita bisa temukan? Sini. Ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah sedang katakan puasa itu taat, kerjakanlah. Kan gitu. Itu, maka itu bayyinat minal huda. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu taat, kerjakanlah. La taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya. Itu maksiat, tinggalkanlah. Itu namanya bayyinatim minal huda. Rincian dari petunjuk. Sudah dapat petunjuk iman, lalu apa lagi? Iman itu ada cabang-cabangnya. Nah, itu Rasul katakan begitu. Sehingga ulama kita Imam Al-Baihaqi menulis satu kitab berjudul apa? Syu'abul Iman. Dikumpulkan 77 kurang lebih cabang iman. Pernah kita belajar kitab itu Bapak Ibu? Belum? Perlu itu kita belajar itu tuh. Mana saja dia cabang-cabang iman itu. Sampai mengangkatkan tadi ada adinda kita tadi katakan apa?
Mengangkatkan duri ranting di jalanannya yang akan mengganggu orang, itu kata Rasulullah bagian dari iman. Menjaga kebersihan diri lahir batin adalah bagian daripada iman. Al-haya minal iman, rasa malu adalah iman. Oh, Masya Allah. 77 itu sadonya tuh dikumpulkan oleh Imam Baihaqi dalam satu kitab. Perlu kita orang beriman belajar itu untuk sebagai turunan dari yang di sini. Kalau wak baca iko saya tak nampak dewa nan 77 itu mana nan 77 itu. Tak nampak onggoknya. Tapi kita baca penjelasan ulama nampak onggoknya. Kok onggok nomor 1, onggok nomor 2 sampai 77. Bayyinatin minal huda. Bukankah itu membutuhkan pemikiran? Bukankah itu membutuhkan kebersihan hati mempelajari itu? Apalagi Al-Furqan, pembeda. Pembeda itu sangat butuh kecerdasan. Karena perbedaan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang cerdas. Hah? Ya Pak? Ya nak? Kau apa nama tampek kau? Musaji. Nanti di belakang sini ada namanya toilet kan gitu. Nah, tak sama toilet ya musaji. Kalau ada orang buang air dalam musaji, apa kecewa? Ongok di dalam musajidnya buang air itu. Atau yang terjadi itu adalah anak bayi mungkin itu kan. Mungkin itu. Maka dulu di masa Rasul ada orang tak tahu dia, tak cerdas dia. Dia buang air di masjid Nabi, Pak. Buang air di masjid Nabi. Maka yang bisa beda-bedakan itu kalau sudah bisa berarti dia punya kecerdasan. Maka Al-Qur'an ketika dikatakan Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, pembeda, ngajarkan perbedaan apa saja yang harus dibedakan. Kalau data saya nagari kok sawah nak bapak matang gitu orang, ya alamat binasa hidup kita. Sama saja dataran tinggi, dataran rendah, nan tinggi, nan rendah, nan menengah. Yang berbahaya, yang tidak berbahaya, tidak ada bedanya, sama saja. Maka hidup ini cepat binasa. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Allah turunkan untuk menjelaskan kepada kita agar tahu kita beda-beda itu satu-satu. Agar cerdas hidup kita ini. Hari ini ilmu berkembang luar biasa. Kata kita mencerdaskan. Tapi semakin banyak perkembangan ilmu, semakin katanya mencerdaskan orang, tapi semakin banyak orang yang binasa karena ilmunya. Semakin banyak orang yang digiring ke dalam kebinasaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Berapa banyak? Al-Quran tidak seperti itu. Kalau Al-Quran sudah mencerdaskan, maka dia akan memudahkan kehidupan. Maka lanjutan ayat nanti akan ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan dari semua ini adalah kemudahan. Kalau berfungsi ketiga-tiga maksud Al-Quran tadi, huda linnas, bayyinati minal huda wal furqan, maka manusia menjadi cerdas yang sesungguhnya, lalu muncullah apa? Kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Kalau taraso hidup semakin susah, berarti awak jauh dari Al-Quran. Itu saja, sederhana cara menilai hidup. Kalau tambah susah hidup kau secara global ya, bukan pribadi-pribadi ya, global. Berarti hidup ini secara umum sedang jauh dari Al-Quran. Walaupun teknologi semakin maju. Walaupun profesor semakin banyak, mohon maaf sebut. Walaupun guru besar semakin banyak, tapi kalau solusi-solusi dari masalah kehidupan tidak semakin hari tidak terpecahkan, justru masalah melahirkan masalah-masalah lainnya. Artinya apa? Artinya Al-Quran ada, tapi tidak mencerdaskan kita. Kita mesti berpikir kembali, gimana caranya Al-Quran ini bisa mencerdaskan kita. Inilah Ramadan, yang harusnya kita mulai bangun hubungan spesial dengan Al-Quran itu, dengan Allah Azza wa Jalla itu, terutama hubungan dalam hal mencerdaskan kehidupan kita ini. 3 yang harus dicerdaskan dalam hidup ini, Pak. 3 yang harus dicerdaskan. 1, pikiran. Yang dicerdaskan Al-Quran itu 3. 1, akal pikiran. Afala tatafakkarun, gitu ya. Kalian tidak berpikir, pikirkanlah. Apa kalian tidak berakal? 2, mencerdaskan qalbu, hati. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mencerdaskan syahwat. Syahwatnya harus cerdas. Nih puasa ngajarkan kita agar syahwat ini menjadi cerdas. Kalau 3 itu cerdas, maka insya Allah mendekati kita kepada kesempurnaan diri sebagai manusia.
Inna akramakum indallahi atqakum. Dekat kita ke situ tuh. Kalau ketiga-tiganya itu cerdas. Itulah Rasulullah SAW. Akalnya cerdas, hatinya cerdas, syahwatnya cerdas. Nah, ini pakai ini nih, pakai Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi mari Ramadan ini kalau ada yang sudah biasa tilawah Quran ya, tadarus malam sudah sampai juz 16, juz 17 ya. Lanjutkanlah. Tapi buatkan satu momen saja, tidak perlu lama-lama Bapak Ibu. Tidak perlu lama-lama. Bukalah tafsir Al-Azhar tuh, baca tafsir Al-Azhar. Kan itu tafsir yang paling mudah tuh. Ya, bukalah. Baca dari Fatamu tafsir Al-Azhar. Walaupun tidak akan tamat tafsir Al-Azhar tuh, tapi mulailah awak mempelajari isi Al-Quran, cerdaskan diri kita dengan kalimat-kalimat Al-Quran itu, dengan membaca penjelasan ulama tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan Ramadan ini ada yang berbeda dari Ramadan berikutnya terkait interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini PR yang sangat besar. Kalau kita bicara keistimewaan Al-Quran, PR yang sangat besar di tengah kehidupan kita. Mari sama-sama kita berjuang, sama-sama saling kokoh mengokohkan, dukung mendukung agar tidak satu orang saja yang bisa menjadi manusia yang mendekati ketakwaan yang sempurna itu, tapi bersama-sama hendaknya masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang bertakwa, dan berharap kita di paling tinggi adalah negeri kita ini menjadi negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.